Hai guys, berjumpa lagi di channel Jungle FX. Oke, kali ini saya ingin membeli HP 5G ya, dan saya ingin menceritakan sedikit pengalamannya kepada kalian. Nah, kebetulan saya ditawari dengan merek baru oleh para pedagang counter nih ya intinya. Dan saya setelah ditawari, saya juga googling sedikit nih, HP ini apa sih? Ternyata HP ini tuh ternyata sudah lama memang, dan seri ini ternyata memang perusak harga pasar, dan dia mengeluarkan HP dengan spek mantap dan harga yang murah. Nah, apa itu? Ini dia. Xiaomi Poco X3 GT. Ups, tada! Ini dia, Xiaomi Poco X3 GT. Ya, nggak butuh waktu lama saya ternyata akhirnya memutuskan untuk beli HP ini. Dengan flagship MediaTek Dimensity 1100, dia mengusung prosesor terbaik dari MediaTek untuk saat ini lah ya. Nah, harga resminya di Xiaomi Official Store di Tokopedia adalah 4.699.000 atau 4,7 juta rupiah. Wah, saat video ini dirilis, harganya naik 100.000 guys. Xiaomi seri Poco ini selalu menghadirkan spek yang mantap dengan harga yang murah, atau bahasa kerennya disebut flagship killer. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Saat pertama kali dibuka, ada kartu ucapan langsung yang kita temui. Terima kasih Mas Alvin atas ucapannya. Yang pertama adalah kita dapatkan SIM card ejector. Selanjutnya, buku manual dan garansinya. Dan lanjut ada USB dongle jack 3,5 mm untuk earphone. Kita dapat juga silicone case yang bening dari original Poco X3 GT. Dan unit HP-nya sudah pasti, saya pilih Hero Color, yaitu warnanya Wave Blue. Nah, di dasar kotak terdapat kepala charger 67 watt yang gede dan berat banget. Dan lanjut ada kabel USB Type-C yang berwarna merah khas Mi Speed Charging atau Mi Speed Charging. Oke, varian dari Xiaomi Poco X3 GT memiliki 3 warna. Stargaze Black, Wave Blue, and Cloud White. Ini adalah warna Hero Color dari Xiaomi Poco X3 GT. Jadi warnanya agak biru tapi agak hijau, agak kuning gimana ya. Jadi begitulah. Keren banget. Jadi ini ada gurat-guratan tipis di sini. Jadi gitu deh. Jadi dipegangnya pun enak. Kalau untuk kalian yang demen polos, kalian bisa memilih warna putih. Tapi kalau kalian ingin yang lebih polos tapi ada glitter-glitternya, jadi agak mengkilap, kalian bisa memilih warna hitam. Jadi mereka hitam itu ada sedikit warna merling-merling lah ya, atau bling-blingnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah paket yang kita dapat dari Xiaomi Poco X3 GT. Dan saya memilih warna Wave Blue ini karena warnanya yang unik, memiliki gurat-guratan halus di bagian belakang, serta bentuk kamera yang elegan dan tegas sehingga menambah kesan unik dan premium tentunya. Saya pribadi menyarankan kalian menggunakan silicone case atau case yang kalian suka lah ya. Kenapa? Karena step antara layar kamera dengan dinding belakang ini cukup tinggi. Jadi kalau kita taruh begini di meja ataupun di tempat-tempat yang datar, itu akan merusak di lapisan dari layar kamera. Jadi sebaiknya silicone case-nya dipakai karena di sini sudah ada pelindung dari kamera.
Nah, berikut ini adalah spek asli yang dapat kalian lihat dengan menggunakan aplikasi AIDA 64. Dengan mengusung sistem UI MIUI 12.5 untuk Poco yang lebih mengoptimalkan kinerja prosesor dan GPU, tak heran jika smartphone ini mampu menyentuh angka 590.000 untuk Antutu benchmarknya. Mantap deh! Sudah lihat kan bagaimana hasil Antutunya? Mencapai 590.000. Coba, untuk HP harga 4 jutaan seperti ini, nilai yang dihasilkan oleh benchmark Antutu ini cukup mengesankan. 590.000, itu nggak main-main loh. Oke, untuk speed testnya saya menggunakan WiFi dari handphone saya Zenfone 5 2018 yang berbasis 4G plus LTE Indosat AM3. Dan sungguh menakjubkan, mencatatkan hasil yang sangat memuaskan. Oke, kalian sudah lihat kan animasi chargingnya, high speed turbo charging, keren banget memang 67 watt. Saya akui, untuk charging dari 20% hingga 100% membutuhkan waktu kurang dari 40 menit. Jadi ini cepet banget dan oke banget. Dan rata-rata pemakaian, jika kalian menggunakan sehari-hari lah ya, medsos, telepon, WhatsApp, segala macam, medsos sedikit, YouTube, itu mencatatkan screen on time sekitar 7-8 jam. Dan ini cukup wah banget ya. Baterai 5000 mAh ini cukup untuk penunjang sehari-hari, kecuali kalau kalian memang bermain game lah ya. Itu kalian harus mengecas di tengah hari atau enggak di sore hari, karena memang jika kalian menggunakan game, screen on time-nya turun menjadi 6 hingga 7 jam, itu udah paling bagus. Tinggal kita mengatur saja refresh rate-nya berapa. Kalau kalian menggunakan refresh rate 120 Hz, tentunya akan menggunakan daya lebih banyak, apalagi kalian menggunakan game turbo. But overall ini irit banget. Jadi litografi 6 nanometer ini ternyata berfungsi juga untuk menghemat daya. Oke, kali ini kita berlari ke sektor kamera. Kamera depannya dulu kita bahas ya. Kamera depannya itu adalah 16 megapiksel. Ya, tapi format standarnya adalah 8 megapiksel yang dipoto. Ada HDR, ada AI, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, ini adalah mode dari kamera depannya. Banyak banget pengaturannya, baik itu video maupun foto-foto. Nah, saya akan share di sini beberapa fiturnya ya. Nah, kalau kamera belakangnya menggunakan setup triple AI kamera. Jadi menggunakan 3 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, yang standar kamera fotonya adalah 16 megapiksel. Jadi kita bisa pilih 64 atau 16, jadi tinggal setting aja. Lanjut yang kedua, kamera ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Dan yang terakhir adalah kamera makro 2 megapiksel. Jadi menggunakan triple AI kamera, dan satu ada blitz, dan yang merah ini adalah sensor. Ini cukup oke banget, kameranya tajam. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini dia kamera belakangnya. Jangan ditanya, fiturnya banyak banget, baik yang pro ataupun yang auto. Bagaimana dengan mode 64 megapikselnya? Oke, ini caranya ya, dan berikut hasilnya. Detailnya dapat banget loh guys, asli kalau di zoom ini nggak pecah, keren deh. Ini adalah foto-foto yang saya ambil di luar ruangan dengan mode tanpa blitz dan standar kamera 16 megapiksel.
Di dalam ruangan juga nggak kalah oke loh. Oke, ini dia kualitas videonya untuk kamera belakangnya seperti ini. Ini kalau dengan menggunakan mode video stabil ya. Jadi seperti ini. Oke, untuk mode 720 pixel 30 fps ada mode spesial. Jadi kita bisa mempercantik ya muka kita dan dibuat bokeh seperti ini. Jadi belakangnya agak blur seperti ini, jadi fokus ke muka kita. Ini jatuhnya lebih enak, jadi kita kayak menggunakan kamera SLR. Tapi ini hanya khusus untuk mode 720 pixel dan 30 fps. Untuk 1080 tidak support ya. Oke banget, jadi kita lebih fokus di muka, kelihatan banget belakangnya blur. Oke banget kan, bokehnya bisa disetting 0 sampai 100%. Ini dengan komposisi sekitar 60%. Jadi lebih enak banget, kita lebih konsentrasi di muka kita. Oke. Nah, bagi teman yang nge-vlog dan sambil review, ada juga sistem dual video seperti ini. Jadi kita bisa kamera kita bisa menyala yang bagian belakang untuk menyorot sesuatu dan kamera depannya juga menyala untuk kita fokus ke kita. Oke banget untuk review ataupun kita vlog yang modelnya seperti ini. Jadi saya berada di mana, bla bla bla. Ini keren banget untuk model vlog yang simple. Jadi ini kameranya nanti rekamannya sudah seperti ini. Oke banget. Atau bisa juga ditukar seperti ini, kamera belakangnya ada ke depan dan kamera depannya ada kita, jadi seperti ini. Bisa lebih besar ya, intinya seperti itu. Kalau yang narsis banget ya, jadi pengen melihat bentuknya seperti ini. Oke banget buat ngevlog ataupun ya review sesuatu, jadi kita tidak perlu ribet menggunakan dua kamera. Satu kamera oke banget ini. Dan bagaimana untuk kondisi low light atau malam hari? Saya share ya fotonya dan videonya, ini dia. Nah, khusus untuk di malam hari, ini bergantung pada pencahayaan backlight dari objek yang akan kita foto. Dan menurut saya pribadi, ini oke banget ya, selama tangan kita stabil dalam memegang kamera loh. Oke, ini kondisinya kalau malam tanpa stabilisasi. Oke, ini videonya pakai stabilisasi. Kondisinya kamera belakang dengan stabilisasi nyala. Oke, ini adalah rekaman dengan kamera depan yang tanpa blitz ya. Jadi cahayanya benar-benar redup. Hasil kameranya seperti ini. Kita bisa lihat belakangnya. Cukup banyak menangkap cahaya, tapi muka kita tidak ya, kelihatan ya. Oke, ini adalah rekaman dengan mode 1080 pixel dengan 30 fps dan cukup cahaya karena di sana ada lampu. Hasilnya seperti ini ya. Muka kita terlihat jelas. Kalau tadi nggak ada lampu, muka kita ambiar pokoknya. Tapi oke banget, jadi minimal kalau kita ingin vlog dengan malam hari, minimal ada lampu atau enggak kualitas dengan cukup lampu yang paling kita seperti ini. Jadi lampunya ada lampu sorot seperti kita. Oke. Tuh, lampu sorotnya seperti itu. Ini kalau membelakangi lampu sorot seperti ini, ya tidak terlalu terang memang, tapi ini cukup oke untuk vlog di malam hari. Jadi seperti itu. Desainnya yang unik dan premium menurut saya membuat kita pede dengan HP ini. Apalagi warnanya yang gonjreng abis. Dan lagi, ukurannya masih terbilang nyaman untuk digunakan oleh wanita. Jadi, buat selfie pun masih nyaman lah. Sedikit sabar lah ya, karena memang mungkin ke depan mudah-mudahan Xiaomi Poco ini mengeluarkan update lebih baik. Karena memang kelemahannya adalah apabila kalian menggunakan foto dalam keadaan low light, khususnya kamera depan. Jadi ya mohon dimaklumi aja deh. Lanjut kita langsung ke kualitas video lah ya. Jadi kualitas videonya kita sudah bisa memutar video dengan HDR10. Jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini.
이깟 종이 쪼가리를 어떻게 믿어요? 막말로 누구라도 들고 튀면 끝인 건데. 이걸로 진짜 고소하라고요? Dan juga hasil speakernya. Kita akan lihat hasilnya seperti ini speakernya. Oke, tentunya dengan prosesor flagship MediaTek 1100 ini, game-game besar itu atau game-game terberat bisa dilahap. Genshin Impact, oh bisa. Oke guys, di sini saya benar-benar minta maaf ya karena tidak bisa mendownload Genshin Impact karena kuota saya yang terbatas. Jadi ternyata Genshin Impact ini harus mendownload 13 GB. Jadi kalian bisa lihat tentunya Genshin Impact berjalan lancar di video-video lain atau di review lain. Jadi nggak usah khawatir. Tapi untuk game lain seperti Pokemon United, Mobile Legends itu bisa rata kanan lah ya, gambar high semua lah, settingannya oke semua, jadi paling mantep ini dia tentunya. Saat bermain game, saya tentunya tidak merasakan panas yang berlebih saat menggunakan HP ini. Saya juga baca-baca, ternyata dia sudah menggunakan liquid cool teknologi 2.0. Jadi ini intinya penampang yang di penghantar panasnya cukup lebar di sini dan bisa menurunkan kurang lebih 11 derajat. Jadi oke banget. Oke, sampai juga kita di bagian impresi atau bagaimana saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya yaitu dia sudah dilapisi dengan lapisan kaca terkuat saat ini, lapisan LED terkuat saat ini yaitu Corning Gorilla Glass Victus yang sudah terpasang anti gores bawaan dari Xiaomi Poco S3 GT. Jadi terima kasih Xiaomi sudah dikasih Corning Gorilla Glass Victus yang paling kuat dan dikasih lapisan anti gores langsung dari mereka. Wih, oke banget kan? Dia juga masih ada IR Blaster atau Infrared Blaster. Jadi kalau kalian males mengambil remote, kita bisa ngatur remote TV atau remote AC dari HP ini. Layar dari HP ini sudah mendukung HDR10, HEVC. Jadi bagi kalian suka nonton Netflix dengan resolusi tinggi, ini sudah mendukung banget. Selanjutnya, dia sudah ada double speaker kanan dan kiri, atas dan bawah posisinya jadi enak banget. Sudah menggunakan double Dolby Atmos, jadi sudah stereonya itu udah Dolby Atmos. Selain itu juga kelebihannya udah pasti ada NFC dong, standar HP sekarang. Jadi kalian sudah bisa menggunakan e-money atau Miss e-money dari HP ini. Bluetooth-nya pun sudah teknologi yang terbaru yaitu 5,2, jadi jauh lebih cepat dan lebih irit. Dan jaraknya pun bisa jadi lebih jauh. Jadi kalian harus membeli perangkat yang 5,0 atau 5,1 juga untuk menandingi si kecepatan dari Bluetooth 5,2 ini. Lanjut, dia juga sudah menggunakan Wi-Fi generasi terbaru yaitu Wi-Fi 6,0 yang tentunya lebih cepat, lebih efisien dalam mengirimkan dan menerima data. Oke banget kan? Nah, lanjut ini yang paling penting. 5G-nya sudah oke. Saya menggunakan Indosat AM3 dan 5G-nya sudah oke loh, sudah dapat loh saya. Ya memang di Bekasi di beberapa titik tertentu ada lah ya, mungkin di pusat-pusat kota. Tapi kalau di Jakarta, hampir sebagian besar 5G dari Indosat sudah bisa kalian nikmati dengan HP ini. Oke banget kan? Untuk getaran vibran, dia sudah enak banget loh. Hektiknya tuh enak banget, jadi nggak kerasa HP murah. Jadi udah enak banget lah, karena didukung dengan ini. Ya, modul getarnya tuh udah kayak kelas flagship beneran gitu loh, enak banget jadinya.
Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi, next adalah sudah menggunakan liquid cool teknologi 2.0, jadi lebih adem. Jadi penampangnya lebih lebar yang bisa menurunkan suhu hingga 11 derajat Celcius. Oke banget kan? Lanjut, ini lebih irit daya karena litografinya 6 nanometer. Tentunya lebih irit dibandingkan litografinya yang 7 atau 8 ke atas. Jadi ini oke banget. Nah, pada saat kita merekam kamera, noise reduction-nya itu oke banget. Jadi kita tidak mendengarkan suara-suara yang noise lah ya. Jadi ini cukup jernih. Kalian bisa lihat di video tadi mungkin, jadi suara noise reduction-nya tuh kecil. Jadi ini oke banget buat perekaman video. Jadi ini kalau buat kalian suka nge-vlog, ini oke banget. Oke, lanjut seperti yang saya bilang, garansi bawaannya adalah 15 bulan. Terima kasih buat Xiaomi, garansi 15 bulan ini tentunya sangat berguna ya buat kita ya. Jadi ya tetap kita harus menggunakan HP ini sebaik-baik mungkin, oke? Dan juga dia sudah mendukung UFS 3.1. Jadi untuk penyimpanan lebih cepat, men-save dan lebih cepat juga untuk mentransfer. Dan di akhir tahun kemarin, Xiaomi Poco X3 GT mendapatkan penghargaan Best Gaming Smartphone di ajang Reviewers Choice Award tahun 2021 yang dilakukan oleh Gadget Squad. Ini yang terakhir dan yang paling utama adalah dia sudah mendukung sertifikat IP53 atau IP53, Certificate Anti-Dust and Splash Protection. Jadi, HP ini sudah tahan oleh percikan air dan debu. Ingat, percikan ya, bukan cemplungin air. Jadi ini hanya percikan air dan debu, jadi sudah tahan. Lanjut, tentunya ada plus dan juga ada minusnya. Saya akan ceritakan juga kepada kalian yang minusnya. Yang pertama, yang paling utama adalah dia tidak memiliki LED notifikasi di depan. Jadi ya kita harus rela sering ngebuka-buka HP lah ya. Jadi bentar-bentar harus kita buka ada notifikasi atau enggak, karena memang dia tidak memiliki LED notifikasi asli dari pabriknya. Oke, lanjut, kelemahan berikutnya tidak ada jack 3,5 mm seperti biasa, makanya kita dibelikan dongle seperti ini. Ya sebenarnya sih ini tidak masalah, tapi mungkin bagi sebagian orang jadi tidak fleksibel ya, karena tidak ada jack 3,5 untuk earphone. Kelemahannya berikutnya adalah layarnya masih IPS lah ya, tapi menurut saya IPS pun tidak masalah karena dia sudah mendukung rasio kecepatan hingga 120 Hz. Memang tidak bisa diatur 60 Hz dan 120 Hz, tinggal pilih yang mana. Jika kalian ingin hemat baterai, ingin irit daya, gunakanlah yang 60. Tapi jika kalian ingin performa yang bagus, settinglah ke 120. Ada kok settingnya, gampang. Ini dia settingnya. Nah, kelemahan berikutnya yaitu slot SIM tray-nya masih slot hybrid. Jadi saya sangat sarankan jika kalian membeli Xiaomi Poco X3 GT, belilah yang 256 GB, jangan 128 ya. Jadi yang banyak sekalian kapasitasnya. Oke? OS bawaan dari Poco ini atau Xiaomi Poco ini agak sedikit rumit menurut saya dibanding saya menggunakan Xiaomi Redmi 9C sebelumnya. Jadi ini OS-nya itu mungkin sedikit rame lah ya, jadi agak complicated. Jadi ya kita harus sedikit beradaptasi lah ya. Yang terakhir mungkin yang sedikit agak tricky atau mengganggu adalah iklannya yang cukup banyak di sini. Ya memang kita bisa setting iklan itu tidak tayang dengan masuk ke setting pilihan komedi putar wallpaper lah ya, di sini kalau bahasa Indonesianya glance atau enggak. Jadi kita nonaktifkan, beberapa iklannya juga kita nonaktifkan, baru dia bebas dari iklan. Ya intinya ada effort lah sedikit jika kita tidak ingin menonton iklannya. Jadi itu untuk kelebihan dan kelemahannya. Nah, itu saja untuk video review kita kali ini. Bagaimana tentang Poco X3 GT yang membuat saya jatuh hati dan akhirnya harus berpindah ke Poco Army dari Asus Fanboy. Dengan harga 4 jutaan, spek yang oke, kelebihan dan kelemahannya menurut saya oke banget. Jadi kelemahannya sudah tertutupi dari kelebihan yang oke banget. Jadi saran saya adalah jika kalian berinvestasi di 5G saat ini adalah waktu yang tepat. Karena memang bukan tidak mungkin setahun atau 2 tahun yang akan datang jaringan 5G sudah meng-coverage area Jabodetabek. Jadi ini oke banget dan harganya pun cukup bersaing. Bahkan mungkin sekarang provider atau produsen HP sedang berlomba-lomba mengeluarkan seri HP 5G yang termurah dan terbaik. Jadi Poco ini adalah lumayan seri flagship killer yang boleh dibilang perusak harga pasar. Jadi ini oke banget, murah banget, dan saya sangat merekomendasikan kalian untuk membeli HP. Dan jangan lupa klik like ya apabila kalian menyukai video ini dan klik subscribe beserta tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video yang saya upload, review,
komedi, tips dan lain-lain. Oke? Dan jangan lupa kalian klik share kepada teman-teman kalian yang ingin membeli atau mencari HP 5G yang paling murah, hemat, cepat, dan tentunya worth it untuk saat ini. Oke? Itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih dan tetap stay tune on my channel. Love you guys.